Pak izin. Ya, kalau semua orang anggaran dipotong ya pasti semuanya nggak setuju. Itu normal. Cuman kita lihat aja gimana apa. Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus, makanya nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti. Akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, core tax tadi bagus, biaya cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Tapi saya tidak dalam posisi sekarang membayangkan sustainabilitas kebijakan fiskal. Saya tadi kasih oleh-oleh satu aja dari mana? Kaltares. Dia bilang tempatnya nggak ada jembatan sehingga warganya banyak ke Malaysia. Penghuninya Malaysia semua karena nggak ada jembatan ke Indonesia nya. Saya bilang ya udah nanti saya minta PO untuk bangun dengan anggaran yang kita sediakan dari sini. Itu oleh-oleh buat mereka. Anggarannya berapa Pak? Dia bilang 100 sampai 150 miliar, tapi kan saya nanti tanya PO-nya berapa. Kira-kira segitu ancar-ancarnya. Berarti mulai berjalan sama PU ya Pak? Iya. Mulai berjalannya kapan? Pas cepetnya, saya udah minta dirjen saya ketemu dirjen PU dan lihat ada nggak program-program misalnya yang bisa digeser ke jembatan di Kaltara itu. Bapak tadi kan katanya akan menyuntik dana ke Bank DKI sama Bank Jatim ya Pak ya? Bukan nyuntik dana, saya taruh uang saya di situ. Iya. Kan beda. Kayak Himbara kemarin kan? Kayak Himbara kemarin. Tapi akan ada dua itu nggak Pak? Selain dua bank itu akan ada lagi? Oh, saya lihat yang demandnya kuat dan fondasi backing di belakangnya kuat. Ini kan kalau Bank Jakarta DKI kuatkan anggarannya banyak. Jawa Timur juga sama, kuat anggarannya cukup. Jadi kalau dikasih beberapa triliun aja saya nggak bahaya. Berarti belum tentu semua daerah tuh dapat suntikan dana itu Pak? Bukan suntikan. Oh iya, si Penempatannya penempatan. bisa naruh uang di situ aja. Dari BI dong Pak ambilnya. Ya, sampingnya saya di BI 270 lebih sekarang. Itu ditaruh lagi di BPJS. Sebagian saya pindah ini kan nganggur kan. Yang Itu nggak mengganggu likuiditas BI. apa? Coba Anda jelasin ganggunya di mana? Jadi saya ingin ngerti isi kepala Anda. Kan BI juga butuh untuk jangan menyetor gitu Pak. Stabilitas rupiah. Kan dia bisa serap pakai alat lain. Kalau dia isu apa SRBI kan uangnya masuk situ, sama aja kan. Tapi saya nggak mau yang ganggu saya. Kalau saya lihat masuk udah puas, belum? Lanjut Pak. Apa lagi? Enggak usah lanjut. Udah puas belum? Ya. Jadi nggak akan ganggu bank sentral itu beda. Ini saya nggak nyampurin kebijakan moneter ya. Ini cuma uang fiskal ditaruh di tempat yang lain aja gitu, supaya ekonominya lebih bagus. Terus kalau kita lihat dampaknya uang yang 2 triliun seperti apa? Pertama saya sudah lihat kan tuh di Mandiri katanya tumbuh, nggak tahu dia ngimbul apa nggak ya. Dia bilang tumbuh sekarang hampir 11% kreditnya dari sebelumnya 8%. Jadi ada pick up kan ke atas renang, itu bagus. Dan saya baru lihat kemarin data pertumbuhan base money yang saya incar-incar itu udah sekitar 13% dari sekitar 0. Jadi harusnya itu indikasi bahwa uang sudah masuk ke sistem. Tinggal tunggu waktu aja, kredit udah tumbuh kan kelihatannya, dan tinggal tunggu waktu ya ekonomi secara keseluruhan akan tumbuh makin cepat. Saya akan monitor terus ke depan gimana M0-nya itu tumbuh, apa base money-nya itu tumbuh. Bapak soal Bank DKI. Jadi saya bukan itu kerjaan fiskal moneter ya, itu kebijakan fiskal, cuma kebetulan saya monitor aja di sini gimana sih dan kan boleh. Soal Bank DKI lagi, tadi kan mau dibangun kantor pusatnya ya Pak ya, yang di SCBD. Nah itu bekasnya kantor apa, yang calon kantor OJK itu bukan sih? Iya. Oh iya. Lot 1 karena OJK nggak jadi bangun, LPS nggak bisa bangun waktu itu. Kenapa? Nah, kalau bangun kegedean kan banyak yang kosong, LPS nggak boleh untung, nggak boleh nyewa, yang jadi kita nggak bisa apa-apa. Waktu itu saya LPS ya. Jadi sekarang DKI mengajukan kerjasama untuk bangun di situ untuk bangunan Bank DKI. Ya kan 30% buat saya, 30% buat Bank DKI, 30% mungkin buat Pemda, saya nggak tahu ya.
untuk saya yang penting kan pembangunan jadi berjalan. Saya minta sama Pak Gubernur kalau bisa tahun ini udah mulai dibangun, jadi nanti ekonominya udah makin cepat lagi. Karena demand semen, demand ini, demand tenaga kerja segala macam. Nah itu kan sebelumnya ada perjanjian Pak Sama OJK. pusat. Nah itu gimana Pak perjanjiannya batal? Karena sudah dikembalikan ke saya, sudah Jadi nggak dikembalikan jadi ke apa keuangan. yang OJK? Enggak, mereka nggak mau. Mereka nggak jadi. Nggak punya dana Pak. Nggak tahu. Mancing aja lo. Kemarin gua kelepasan Jo. Apa yang pertumbuhan tadi yang 200T kan Bapak bilang sebut itu akan mendrive di atas 5,5 lah di kuartal 4. Selain tadi dari 200T, butuh dukungan apa lagi Pak untuk pertumbuhan di gas Kalau yang 5,5? pertama perlu dukungan doa Bang Jo. Yang ini kan kita akan mulai, makanya saya ke Bank bukan iseng, saya pengen lihat mereka mulai nyalurin apa enggak. Kalau nggak bisa, di mana nggak bisanya. Kelihatannya sih ada sedikit adjustment di sana ya, bukan saya. Harusnya nggak ada masalah. Terus nanti yang lain saya akan mulai datangin kan, kayak ke pabrik rokok itu kan sebetulnya di bottlenecking. Rokok, pajak saya perbaiki nanti. Sedang Cortex mungkin 1 bulan selesai. Yang orang bilang nggak mungkin, saya kirim ahli saya, ahlinya tuh bukan dari luar negeri, ahli luar tuh ahli luar dari keuangan, luar keuangan. Orangnya jago, udah bilang, dia bilang bisa 1 bulan ini, 2 minggu lagi, 15 hari lagi berarti kan. Kemungkinan ya kalau mulai sedikit kan nggak apa-apa, tapi kelihatannya udah clear. Biaya cukai akan kita ini cek lagi, nanti saya akan random ke tempat lah beberapa biaya cukai. Kita lihat. Yang penting distorsi ke pasar hilang, jadi barang-barang selundupan tuh nggak ada lagi. Saya akan nanti lihat industri tekstil di sini di pasar. Di pasar kan katanya saya pernah ikut tuh fashion show yang didukung oleh Bank Sentral BI waktu itu. Terus busana muslim bagus-bagus. Wah, saya juga kagum. Tapi nggak lama saya dengar 99% busana muslim di sini dikuasai oleh produk-produk Cina. Kan jadi lucu. Kita belagak bagus, yang kuasai pasar sana. Nah, kalau persaingan normal mungkin saya nggak bisa apa-apa. Tapi yang ilegal itu saya akan beresin. Supaya industri tekstil lokal maju, garment lokal maju, baju-baju ini mereka maju, kita maju. Itu jadi saya nggak akan ngasih pasar kita ke negara lain tanpa perlawanan itu. Nanti kita panggil liputan. Saya nggak harusnya ketemu pengusaha juga nanti nggak lama. Tadi Apindo juga. Pak, tadi salah satu gubernur mengusulkan gaji ASN daerah itu untuk ditanggung oleh pemerintah pusat, Pak. Sekiranya komentarnya bagaimana, Pak? Belum kita khususkan. Kalau dia minta semuanya ditanggung saya, itu normal, permintaan normal. Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan 9 bulan pertama kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi cenderung turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya nggak bisa, kecuali saya tembus rasio defisit ke PDB di atas 3%. Tapi nanti yang ribut, Bloomberg ada, Reuters nggak ada, mereka yang ribut. Mereka akan bilang Indonesia tidak perlu, dan walaupun Amerika semuanya gitu ya, mereka akan nunjuk saya menteri nggak becus. Jadi saya jaga itu, saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan, saya hilangkan gangguan di bisnis. Kan lagi kita buat kok, lagi sedang kita buat tim percepatan program pembangunan kan. Di situ nanti ada, salah satunya ada di bottlenecking. Nanti di bottlenecking kan seru. Saya akan terima pengaduan dari semuanya, pebisnis. Saya akan rapat 1 hari dari pagi sampai sore. Putusin satu sehari bisa 6-7 kasus. Itu akan menarik sekali. Anda boleh dengar nanti. Soal serapan dana MPD berarti sikap Bapak tegas sebagai tunggal. Loh, bukan tegas, orang yang nggak dipakai, uang yang nggak dipakai kita ambil, enak aja. Terus ngapain lu jadi situ? Bukan tegas, nggak tegas. Saya diem misalnya nggak diserap ya, di situ nongkrong. Kalau dia serap kan habis. Kalau nggak serap ya dia mau gua tegas nggak tegas, pokoknya nggak pakai di situ. Saya ambil satu tempat lain. Jadi
tergantung mereka. Semuanya juga begitu, kalau nggak dipakai uangnya memang biar nongkrong di kementerian dan tarik. Dan taruh di program-program yang lebih siap dan lebih cepat jalan. Rencananya programnya itu Pak, dikali aja. Jangan dulu lah, nanti adu sama yang lain. MBK jadi, wah Purbaya berani menegur MBK. Bukan negur, kita mau dukung lebih cepat. Nanti kalau nggak bisa uangnya saya ambil, kan fair. Karena kan banyak situ uang yang cukup. Daripada nganggur, saya bayar utang, bayar bunga, tapi nggak dipakai kan rugi. Dana untuk stimulus tambahan Pak yang kuartal 4 itu mau diambil dari mana Pak? Kan nanti mau diumumin sama Menko ya? Tunggu deh dari Menko, jangan saya duluan. Pak, soal pendirian BPN itu udah ada update-nya belum Pak? Soalnya kan sudah masuk ke dalam rencana kerja pemerintah 2025 Nggak Pak. tahu, biar aja kalau dibangun. Tapi saya pikir sih biar aja sampai sekarang. Pak Selain soal dirjen pajak ada isu memecat itu Pak, itu seperti apa Pak? Bukannya Ya, bisa memecat, jadi pecat. karyawannya yang kurang. Jadi mungkin dia nemuin orang-orang yang menerima uang yang nggak bisa diampunin lagi, dipecat, biar aja. Kita lakukan pembersihan di situ. Message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi. Pak, kemarin kan ke Bea Cukai di Soekarno-Hatta itu Pak, pas lagi ngecek itu gimana Pak, banyak yang ini ya, dibawa email iPhone 17 gitu Pak, apa gimana? Ada beberapa dia bilang saat, tapi yang saya lihat bukan iPhone loh. Mereka juga beli apa yang biasa bukan Apple, Android juga sama, banyak juga situ. Sehari bisa berapa? Dia bilang kemarin ya. Lupa saya hanya 80 kalau nggak salah sehari. Nggak banyak amat, tapi prosesnya cukup cepat. Kenapa Anda mau beli? Kembali lagi ke pertemuan kepala daerah tadi Pak, maksudnya penegasan kan emang tadi mayoritas banyak yang dia protes kan yang tinggalnya di Pulau Sekolah. Cuman ada penekanan dari Menkeu maksudnya kan kemarin Pak Bupres singgung penyelewengan dana lah ke depan kalau mau gede segala macam, arahan yang lebih ini berapa? Jadi gini, ini semuanya tergantung kepada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan ke pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. Jadi kalau mereka bisa perbaiki image itu ya nggak ada keberatan, bukan desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi lagi. Cuman sekarang sebenarnya dari uang nggak berkurang, 1.300 triliun dilempar ke daerah. Cuman prosesnya belum terlalu dibelanjakan daerah oleh pusat ya. Cuman prosesnya belum terlalu clear sehingga mereka juga bertanya-tanya apa betul uang itu masuk ke daerah. Nanti kita cek seperti apa sebetulnya. Iya, ceknya maksudnya ada dorongan tim dari pusat apakah ke daerah, kayak apakah nanti ke depan mereka akan sengaja leha-leha kalau memang anggaran jadi anggaran gue dipotong segala macam gitu Pak, gimana Pak namanya? Terus saya nggak monitor akhir tahun seperti apa, sampai akhir tahun seperti apa penyampaian anggarannya. Nanti kalau banyak sisa juga ya udah masih tambah. Cukup 43 T aja ini. Tapi kalau emang bagus dan emang pembangunannya bagus, tepat waktu dan nggak ada temuan-temuan yang patut dipertimbangkan apa sih? Karena kan mereka protes. Ini kan desentralisasi hasil dari reformasi, kenapa hilang lagi? Kenapa mau jadi sentralisasi? Saya nggak tahu pandangan politik seperti apa. Saya kan cuma Menteri Keuangan juru bayar atau Rocky. Kalau gini saya berselindung, saya cuma juru bayar yang ngerti. Tapi pada dasarnya tergantung mereka sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa hal itu seperti ini lagi. Ya mungkin desentralisasi nggak jelek-jelek amat, tapi pelaksanaan selama kemarin-kemarin mungkin ada image, ada kesan kurang bagus. Ada kesan ya, saya nggak tahu. Siapa Pak yang ngomong, Pak Gubernur mana yang tadi ada upaya? Semuanya ngomong. Anda mau ngomong apa? Semuanya ngomong tuh, nggak mau ketinggalan. Anda mau nanya apa? Ada beberapa yang bilang ini mengganggu stabilitas daerah dan mengganggu NKRI segala macam. Saya bilang sih ya, Anda beresin aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Bukan saya yang berkeputusan. Di DPR di atas sana. Nanti baru bisa dibalik lagi arahnya ke arah desentralisasi. Pak, mau tanya dong Pak terkait dengan
ternyata penerbitan Desember untuk pendanaan awal tahun. Nih, kualitas siapa? Tuh, kualitas siapa? Oh, yang di mana? Lama, kualitas kan? Belum kualitas kan? Kualitas tadi telat. Jangan bisa nanya dia. Selesai. Makasih semuanya. Wassalamualaikum. Jangan jauh. Pak, ini Pak terkait rencana penerbitan Desember Pak. Desember Pak, yang untuk pendanaan awal tahun belanja gimana Pak? Apa nggak ada pendalaman market Pak? Kan pasti di Cina ya? Dimsum di mana? Oh, saya nggak tahu. Saya belum dilakukan yang mana kuotanya. Kalau saya bilang sih, di sini masih banyak cukup dana. Kalau bisa cepat optimisme seperti ini dengan bantuan teman-teman ya, bisa manfaatkan dana dalam negeri dulu. Berarti nggak perlu narik. Kalau poin itu kalau pasti dibalasnya dengan berapa dolar yang kita butuhin untuk bayar sehingga masuknya untuk membandingkan dolar tadi sehingga tidak mengganggu nilai tukar secara berlebihan. Tapi yang bagus kan kalau kayak Jepang kan mungkin 95% atau lebih bondnya dikuasai oleh investor domestik mereka. Jadi gejolak dunia nggak berpengaruh ke bond market. Ini kan sekarang asing udah makin turun tinggal 4% sekarang ya. Mungkin di satu sisi jelek katanya asing kabur, di sisi lain berarti sisanya kan domestik. Artinya apa? Kita bisa kendalikan stabilitas pasar bond dengan lebih baik. Kalau mau ya. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.